Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara setting hari dan waktu kerja pada Microsoft Project. Oke, mula-mula teman-teman semua di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita definisikan proyek tersebut, nama proyeknya, lalu kita harus menentukan juga kapan tanggal mulai dari proyeknya. Nah, di sini. Nah, baru setelah itu kita menentukan hari dan jam kerja yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk setting di Microsoft Project. Nah, kita akan ikuti ini. Jadi, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dari jam 8 sampai jam 12, lalu istirahat 1 jam 13 sampai jam 17. Nah, ini terhitung 8 jam kerja per hari. Sedangkan hari Minggu libur ya. Lalu untuk hari libur lainnya selain hari Minggu tanggal merah ada tanggal 9 Juli 2022, tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 17 Agustus 2022. Ini mungkin hari libur atau tanggal merah yang terdekat dari tanggal mulanya proyek. Nah, mungkin itu sebagai acuan untuk settingnya. Lalu sekarang kita masuk ke Microsoft Project. Nah, kita mulai dari file baru. Oke, nah teman-teman, kita bisa mengatur mendefinisikan proyek di bagian project, lalu kita pilih project information. Nah, start date ini kita ganti menjadi tanggal 6 Juni. Sedangkan untuk yang lainnya kita tetap seperti ini saja ya. Untuk kalender di sini ada 24 jam, lalu ada shift malam dan juga standar. Kita pakai standar saja, nanti akan kita sesuaikan dengan jam kerja kita. Oke. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan atur hari kerja dan jam kerjanya. Nah, sebelum itu coba perhatikan ya di bagian sini ya. Di preview bagian Gantt chart ini ada kolom berwarna abu-abu tipis di mana ini menunjukkan hari libur. Sebelum kita atur, hari liburnya adalah Sabtu dan hari Minggu ya. Nah, kita akan rubah liburnya hanya pada hari Minggu saja. Maka kita akan atur di bagian check working time. Nah, di sini kita bisa lihat ada kalender. Nah, kalendernya sama ya, 24 jam, night shift dan juga standar. Kalau kita mau bikin kalender sendiri khusus untuk project kita bisa create new calendar. Tapi pada contoh ini saya akan menggunakan format kalender standar dan kita sesuaikan jamnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke bagian pengaturan jam dan hari kerja, ada dua di sini, exception dan juga work weeks. Work weeks adalah hari kerja weekdays kita ya, atau hari kerja normal Senin sampai Minggu. Sedangkan exception ini nanti kita isikan hari libur atau tanggal merah selain hari Minggu rutin atau selain hari libur rutin kita. Kita mulai dari work weeks dulu. Nah, sebelum kita mengisikan, maka kita harus mengatur dulu waktu default yang ada di Microsoft Project ini. Caranya kita klik bagian option. Oke. Nah, di bagian schedule di sini ada week start on. Nah, di sini saya menggunakan hari pertama di setiap minggunya adalah hari Senin. Dan untuk bulannya Januari. Lalu sebagai default start time setiap harinya saya mulai dari pukul 8 dan berakhir pukul 17 atau pukul 5 sore. Nah, ini terhitung 8 jam karena 1 jam istirahat jam 12 sampai dengan jam 13. Nah, kalau kita masukkan ini jam 16 misalkan jam kerjanya, maka jam kerja perharinya menjadi hanya 7 jam. Nah, itu disesuaikan saja dengan apa yang akan kalian kerjakan. Oke, nah di sini saya pakai sampai dengan pukul 17, jam perharinya 8 jam, jam per minggunya berarti karena satu minggu, hari Minggu itu libur, maka hari kerjanya 6 hari. Dan 6 hari kita kalikan 8, berarti 48 jam per minggu. Sedangkan jumlah harinya kita asumsikan
dalam 30 hari 1 bulan, libur hari Minggu 4 kali, maka di sini 26. Oke, lalu kita ke bagian bawahnya ada show assignment unit. Nah, di sini kita ada dua pilihan, persen dan desimal. Ini adalah yang angka yang kita masukkan dalam nanti memberikan atau menginputkan resource atau unitnya. Maka di sini akan lebih mudah kita menggunakan desimal dan bukan persen. Oke, kita ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada new task created. Nah, di sini kita pilih yang auto schedule supaya ketika nanti kita memberikan constraint ataupun menginsertkan task baru, itu dia akan secara otomatis terhubung atau terubah otomatis berdasarkan constraint yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, ini cukup penting, jangan sampai kelewatan ya, daripada nanti kita harus merubah satu persatu. Nah, yang berikutnya auto schedule task schedule on. Nah, ini kita pakai tetap project start date saja, jadi waktu mulanya proyek. Lalu durasi pekerjaan. Kalau kita selama ini melihat kurva S, di situ durasinya adalah dalam minggu. Nah, namun karena di sini kita menggunakan software, jadi akan lebih mudah dalam input dan juga pengolahan analisisnya. Maka di sini kita buat dalam hari saja agar lebih realistis. Nah, sedangkan di bawahnya work ini adalah tenaga kerja atau satuan dari tenaga kerjanya, unitnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada menit, ada jam, hari, minggu, dan bulan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa satu orang itu bekerja 1 hari gitu. Nah, namun pada kenyataannya ketika kita melihat tidak selalu satu orang itu bekerja 1 hari penuh ada satu pekerjaan, atau mungkin dia bekerja setengah hari ngerjakan pembersihan, lalu setengah hari yang lainnya dia membantu pekerjaan kalian. Nah, itu contohnya. Maka untuk satuan pekerja di sini kita pakai jam agar lebih mudah mengalokasikan tenaga kerja tersebut pada tiap-tiap pekerjaannya. Oke, lalu default task time-nya di sini kita pakai fixed unit saja, dan di bagian default fixed cost accrual ini adalah sistem pembayaran. Start menunjukkan bahwa kita membayar di awal, prorate itu pembayaran secara bertahap atau by progress seperti termin. Lalu juga ada end, itu dibayar di akhir jika pekerjaan sudah selesai. Nah, ini kita pakai prorate saja sebagai defaultnya. Oke, lalu setelah itu kita klik oke. Nah, setelah itu baru kita memasukkan jam dan hari kerja di bagian work weeks, jangan keliru ya. Dan kita klik details yang ada di sebelah kanan. Oke, kita lihat di preview kalender ini sebelumnya hari Sabtu dan Minggu adalah tanggal hari libur gitu ya, non working di bagian sini keterangannya. Nah, maka kita akan atur nih hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita blok saja di sini. Kita pilih set days to the specific working times dan kita isikan kerjanya jam 8 sampai jam 12, lalu istirahat mulai lagi jam 13 sampai jam 17. Nah, hari Minggu jangan dipilih karena ini adalah hari libur. Lalu kita klik OK. Nah, previewnya sudah berubah. Di sini yang abu-abu hanya pada hari Minggu saja. Artinya kita sudah sesuai pengaturan jam kerja dan hari kerja sesuai yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita mengisi exception. Nah, di bagian ini kita isi nama hari liburnya sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, di sini ya hari liburnya lainnya ini tanggal 9 Juli 2022 itu Idul Adha, libur hanya 1 hari kita anggap. Nah, 9 Juli Idul Adha. Startnya karena hanya 1 hari, maka kita klik start pada tanggal 9 dan klik finish pada tanggal 9 juga karena libur hanya 1 hari. Lalu hari libur berikutnya tanggal 30 Juli tahun baru Islam. Sama, ini hanya 1 hari, kita isikan tanggal 30 Juli dan berakhir tanggal 30 Juli. Jika
Jika liburnya lebih dari 1 hari, maka teman-teman bisa memilih finishnya ini di tanggal berikutnya atau berapa hari liburnya, sesuaikan dengan finishnya. Dan ketiga, ada hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Berakhir tanggal 17 Agustus. Nah, sudah kita isikan ada 3 hari libur nasional selain hari Minggu yang akan kita masukkan di sini. Kita bisa cek di sini tanggal 17 Agustus menjadi exception days. Lalu kita lihat di bulan Juli ada 9 dan 30. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita sudah selesai untuk mengatur hari kerja dan jam kerja pada Microsoft Project. Nah, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di